Belum. Baru kelihatan siswanya. Pesertanya cuma berapa orang? Jadi tidak nunggu yang lain. Sudah cukup segini. Ini pemain inti semua. Pemain intinya. Saya akan mewakili kawasan selatan ya. Krista sama terjadi. Masih sebenarnya hijaunya baru turun dia pas mana MTS pas lagi pak pada MTS baru pak ya Februari semuanya sekolahnya hijaunya baru turun baru di sini satu udah berjalan 2 tahun. Makanya saya ada itu ya. Pusing ya. Sama kami. Tapi ini sih Ini Pak Agus dulu ya yang mau maju. bukan. Iya. Pak Agus Irawan. Pak Agus Irawan. Saya besok. Pak Agus Irawan. Saya besok. Aku senior belakang. Habis itu bersama. Iya. Aku junior hari ini. Ya, di sini. Sudah mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati panelis ya. Kalau saya istilahkan panelis di dalam ujian proposal ini, yaitu Bapak Dr. Sugito Sugedi yang sudah mempersiapkan akan. Jadi hati-hati yang mau menguji.
juga yang saya hormati mahasiswa dan peserta ujian proposal, yaitu Mas Agus Irawan. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita dapat diberkahi oleh Allah sehingga perjalanan ujian proposal ini lancar, aman, dan sukses. Amin. Baik, kita akan memberikan informasi tentang mekanisme. Mungkin sudah paham dari yang kajian ya, bahwa nanti peserta atau mahasiswa yang mempresentasikan proposalnya, yaitu dikasih kesempatan 15 menit, selebihnya nanti dipertajam oleh teman-teman. Jadi Mas Agus Irawan nanti setelah mempresentasikan, teman-teman juga menanyakan kira-kira apa yang harus ditanyakan, dan kalau umpama ada yang perlu ditambahin silahkan ditambahin, dikurangi silahkan. Itu terserah peserta atau mahasiswa. Kemudian setelah itu dikembalikan ke Mas Agus, lalu dilanjutkan oleh beliau sebagai panelisnya. Sampai situ nanti seumpama ada dari saya paling sedikit, karena saya hanya mendampingi. Sebenarnya beliau Bapak Dr. Sudibyo ini yang akan menjelaskan bagaimana isi daripada proposal yang dipresentasikan nanti. Apakah sudah layak dilanjut atau tidak? Gitu. Jadi kalau tidak layak dilanjut, ya bisa saja berubah judulnya atau masalahnya atau yang lain. Kita kritisi bareng-bareng. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk menjamin kualitas kita. Karena kita sudah di pasca, apalagi di pasca ya, khawatir nanti judul dan isi dan pembahasan dan lain-lainnya itu tidak matching. Sehingga kita harus ada ujian tahapan-tahapan berikutnya sampai lulus nanti. Oke, saya kira itu hanya sebagai pengantar, dan kami persilahkan kepada Mas Agus Irawan untuk maju mempresentasikan proposal dan dijelaskan ya, kurang lebih sekitar 15 menit ya, menjelaskan 7 menit ya? 7 menit? Oh, boleh, ringkas nggak apa-apa, lebih padat, lebih bagus, yang penting jelas. Oke, terima kasih. Silahkan Mas Agus dimulai. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yassir wa la tu'assir wa bitammin min khair. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami hormati Dr. Sumito, Bapak Wahid, terima kasih teman-teman sekalian semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan seminar proposal tesis memenuhi syarat pasca sarjana ya. Jadi langsung saja teman-teman, bahwasanya seminar proposal saya tesis yang saya kasih judul pengaruh intensitas penggunaan gadget terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa di MTS terpadu Alam Jamur dan Pasar. Adapun latar belakang mengapa saya tertarik mengambil judul tersebut, karena pada idealnya gadget mendukung pembelajaran, meningkatkan motivasi dan pemahaman dan prestasi siswa. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Gadget lebih sering digunakan untuk kegiatan non-akademik seperti bermain game, kemudian mengakses media sosial, hiburan yang justru menurunkan motivasi dan hasil belajar siswa. Meskipun gadget memiliki potensi besar untuk meningkatkan mutu pembelajaran, ya, yang pada kenyataannya gadget tersebut banyak digunakan oleh siswa, lebih banyak diarahkan ke aktivitas non-akademis yang menyebabkan menurunkan motivasi dan hasil belajar. Kesenjangan inilah yang perlu diteliti lebih dalam untuk memahami faktor penyebab serta mencari solusi yang tepat. Kemudian dari latar belakang tersebut dan juga beberapa variabel, maka kita dapat merumuskan 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh intensitas penggunaan gadget terhadap motivasi belajar siswa di MTS terpadu Alam Jamur. Kemudian, bagaimana pengaruh intensitas penggunaan gadget terhadap hasil belajar siswa MTS terpadu Alam Jamur. Yang ketiga, bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di MTS terpadu Alam Jamur. Yang keempat, adakah intensitas penggunaan gadget mempengaruhi hasil belajar siswa secara tidak langsung melalui motivasi belajar di MTS terpadu Alam Jamur. Kemudian dari rumusan masalah tersebut kita akan mendapatkan tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaruh intensitas penggunaan gadget terhadap motivasi belajar siswa di MTS terpadu Alam Jamur. Yang kedua, menganalisis pengaruh intensitas penggunaan gadget terhadap hasil belajar siswa di MTS terpadu Alam Jamur. Yang keempat, menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di MTS terpadu Alam Jamur. Yang keempat, menganalisis pengaruh tidak langsung intensitas penggunaan gadget terhadap hasil belajar, yang mana di sini melalui mediasi motivasi belajar di MTS terpadu Alam Jamur. Kemudian manfaat dari penelitian ini, manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan nantinya memberikan kontribusi secara akademik terhadap kajian pengaruh teknologi, khususnya gadget dalam konteks pendidikan. Kemudian secara praktis, kami berharap nantinya penelitian ini bermanfaat bagi sekolah, yaitu dari sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan penggunaan gadget di sekolah. Kemudian kepada orang tua juga memberikan panduan praktis bagi orang tua dalam mengarahkan dan menggunakan gadget di rumah. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya memberikan referensi bagi peneliti lanjutan yang membahas topik serupa. Kemudian kita akan masuk pada bab 2. Bab 2 yaitu kajian pustaka, kajian teori. Kajian teori di sini terdiri dari beberapa variabel, yaitu gadget. Yang lebih detail kami paparkan dalam proposal kami. Kemudian gadget di sini sebagai variabel X, kemudian motivasi belajar sebagai variabel Y, dan hasil belajar sebagai Y2.
Adapun referensi dari penelitian terdahulu dari Nur Hayati dan Yanti tahun 2002, kontribusi gadget pada prestasi belajar. Kemudian Gabriel dan Mau, pengaruh gadget pada perilaku negatif dan motivasi belajar. Kurniawati, intensitas gadget dalam variasi dampak pada prestasi siswa. Kemudian ada penelitian dari Wahyu Yuliani dan Sari tahun 2021, intensitas gadget dan interaksi sosial. Kemudian yang terakhir Nikmawati tahun 2001 dan gadget dan minat belajar. Adapun kerangka konseptual yang dapat kami tuangkan di sini, yaitu bagaimana tadi saya sebutkan bahwasanya intensitas penggunaan gadget berpengaruh langsung, bagaimana di sini akan dari hasil rumusan masalah tadi, di sini intensitas penggunaan gadget berpengaruh langsung ke motivasi belajar, kemudian motivasi belajar berpengaruh langsung kepada hasil belajar. Kemudian ada yang tidak langsung bagaimana intensitas penggunaan gadget tidak melalui motivasi belajar, tetapi dia langsung mempengaruhi hasil belajar. Kemudian adapun hipotesis yang kita dapatkan dari kerangka tadi, yaitu pertama, intensitas penggunaan gadget secara signifikan mempengaruhi motivasi belajar di siswa di MTS Terpadu Alam Jamur. Hipotesis yang kedua, intensitas penggunaan gadget secara signifikan mempengaruhi hasil belajar siswa di MTS Terpadu Alam Jamur Denpasar. Kemudian hipotesis yang ketiga, motivasi belajar secara signifikan mempengaruhi hasil belajar siswa di MTS Terpadu Alam Jamur. Intensitas penggunaan gadget secara tidak langsung mempengaruhi hasil belajar siswa melalui motivasi belajar di MTS Terpadu Alam Jamur. Kemudian kita lanjut ke bab 3, metodologi yang saya gunakan di sini adalah metode kuantitatif kausatif. Menurut Abdullah et al, pendekatan kausatif dalam penelitian kuantitatif meningkatkan pengujian hubungan kompleks dengan mempertimbangkan peran variabel mediasi atau moderator. Dalam penelitian ini, motivasi belajar dianalisis sebagai variabel mediasi yang menganalisis mekanisme pengaruh antara intensitas penggunaan gadget terhadap hasil belajar. Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi. Lokasi dan populasi, lokasinya di MTS Terpadu Alam Jamur. Untuk menentukan populasi ini saya menggunakan metode sensus di mana seluruh populasi dijadikan sebagai penelitian. Menurut Abdullah dalam karyanya et al tahun 2002 menyebutkan bahwa metode sensus digunakan ketika populasi relatif kecil sehingga seluruh elemen dapat dijangkau. Karena jumlahnya hanya 97, maka saya menggunakan seluruhnya sebagai sampel. Teknik data yaitu angket dan study dokumen. Kemudian software yang digunakan, saya coba menggunakan analisis data. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan structural equation modeling atau dikenal dengan SEM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, agak lebih 8 menit 30 detik. Terima kasih. Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kira sudah cukup singkat padat ya tentang apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi ya. Nah, untuk lebih tajamnya pembahasan ini kita kasih kesempatan sama teman-teman. Kira-kira apa yang disampaikan oleh Mas Agus Irawan, apa ada yang salah apa enggak? Apa ada yang perlu dikritisi apa enggak? Sehingga nanti apa yang menjadikan pembahasan Mas Agus nanti ya benar-benar perfect. Dan kita juga ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan ke depan, karena ini baru proposal. Ini masih banyak tahapannya. Jadi di awal-awal seperti ini ya sudah diuji, apalagi yang nanti gitu ya. Baru berapa halaman ini ya. Nah, dalam paparan yang disampaikan oleh Mas Agus tadi, ya mungkin ada yang harus disampaikan oleh audien, oleh mahasiswa tentang pembahasan yang dibahas oleh Mas Agus. Silakan.
Mungkin dari Pak Haji zaman ya proposal harus kayak gini dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Atus karena saya memenuhi alur, jadi sama Pak Dr. Fawaid persilakan. Jadi saya ikutin apa yang beliau sarankan. Yang terhormat Bapak Dr. Ito dan Bapak Dr. Fawaid dan yang kami banggakan Pak Agus Irawan selaku pemateri Sempro pada malam hari ini. Yang saya ingin tanyakan adalah judul pengaruh intensitas penggunaan gadget terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa di MTS terpadu Alam Jamur Denpasar. Kita sebagai mahasiswa magister PAI ya, ini kalau melihat judulnya menurut pandangan saya dan saya sepintas mendengar dan menyimak mulai dari landasan rumusan masalah dan teorinya tadi, kolerasinya dengan PAI ini menurut saya kurang masuk karena ini sifatnya larinya ke akademik semata. Jadi ke arah PAI-nya menurut saya kok kurang masuk. Ini satu saja Pak. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Langsung dijawab. baik. Secara kalau jenengan baca di atas, dia tidak akan masuk korelasi itu. Tapi kalau jenengan melihat MTS itu apa? Madrasah. Secara letternya dia sudah Islam. Karena kenapa? Bagaimana nanti motivasi penggunaan gadget ini dia akan berpengaruh ke pelajaran akidah, akhlak, SKI, Al-Quran, hadis. Karena saya di sana data hasil belajar yang saya gunakan pembagiannya adalah rapor. Maka secara otomatis di sana sudah letternya agama masuk. Sekarang kalau dengan baca MTS maka kurang PAI-nya kurang benar. Tapi kalau jangan baca MTS, madrasah, insya Allah masih masuk. Itu kenapa kok saya ngambil? Kalau saya mengambil pengaruh intensitas penggunaan gadget terhadap motivasi belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak, saya hanya meneliti satu, kurang universal. Sedangkan di madrasah itu banyak pelajaran agama bukan hanya terdiri dari akidah akhlak saja. Yang kita kenal di umum hanya pelajaran agama Islam. Tapi di madrasah itu ada SKI, bahasa Arab, akidah akhlak, kemudian Al-Quran hadis. Maka dari itu seluruhnya saya teliti. Makanya saya menggunakan nanti hasilnya penelitiannya yaitu di hasil belajar saya menggunakan dokumentasi yang namanya hasil belajar. Begitu Ustaz Katman. Ya, terima kasih Pak Agus, semangat sekali untuk menjelaskannya. Saya sangat senang semangatnya. Iya. Kata itu kan mengandung makna. Jadi kita melihat judul itu menariknya di mana gitu. Kemudian relevansi mata kuliah atau prodi kita kan kembali lagi ke dalam PAI. Kalau di MTS semua tahu, MTS itu lokusnya, lokasi penerapan dan penelitian Anda memang di MTS terpadu Alam Jamur. Tetapi dengan judul yang kita lihat sepintas ini kok terlalu general, terlalu universal. Berarti kolerasinya dengan PAI yang kita dalami ini menurut saya lagi-lagi ini kan persepsi ya. Jadi mohon maaf kalau beda pandangan tetapi tidak mengganggu persatuan dan kesatuan. Siap. Terima kasih. Monggo. Menurut saya gimana? Kalau kita lihat, maka dari itu jangan kita ciutkan pandangan kita dengan PAI. Apalagi sekarang menariknya di sini apa? Gadget. Yang buat semakin menarik, sarjana magister bidang PAI dia meneliti gadget, ya kan? Meneliti gadget yang akan dikorelasikan dengan mata pelajaran yang sangat kompleks di madrasah ini. Andai kata saya mengambil penelitian di non madrasah, saya akan korelasikan dengan yang namanya seperti pengaruh intensitas penggunaan gadget terhadap motivasi belajar dan hasil belajar terhadap
mata pelajaran PAI di SD negeri. Nah itu kan menurut jenengan yang relevan karena ada PAI-nya. Itu judul yang memang sudah lumrah yang di apa namanya yang sudah secara eksplisit ya. Kalau di sini yang eksplisit ya MTS ini sudah mengejuantahkan daripada PAI itu sendiri karena kita lihat PAI itu berada di mana? Berada di bawah naungan. Nah, kalau jenengan kurang cocok dengan apa